Welcome back to our channel. We are K-Sister. Bukan Korea, tapi Kendaria. Oke, ini aku paling seneng banget sama pembahasan kali ini. Seperti yang kalian lihat, aku udah pakai baju kotak-kotak dan Dina udah pakai hoodie-hoodiean dan kita udah berada di lantai. Kenapa? Karena kita siap untuk beradu debat. Nah, ini aku seneng banget karena kita bakal ngebahas salah satu drakor yang lagi hype, lagi up, lagi heboh banget, yang kita paling tunggu-tunggu banget setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan entah kenapa setiap habis nonton itu kita kayak siap lagi untuk berdebat, siap lagi untuk berperang. Karena drama ini tuh bisa bikin dua kubu. Oke, sesuai yang kalian lihat, aku pakai kotak-kotak, artinya aku adalah kubu A dan Dina adalah kubu B. Sebelum kita mulai, aku akan bahas dulu tentang drama yang akan kita perdebatkan. Apakah itu? Namanya adalah Startup. Jadi jadi drakor Startup ini baru mulai sekitar 1 bulan yang lalu. Bikin lama banget ya? Karena dia dua episode per minggu. Jadi rasanya lama, padahal sebenarnya baru kemarin. Jadi kayak udah sebulan yang lalu. Awalnya pertama kali aku tahu Startup ini dari komunitas pencinta K-drama. Jadi kayak mereka udah mulai up nih, ada film terbaru dari Suzy. Suzy tuh kan udah kayak, dramanya tuh udah pasti selalu siapa yang nggak tahu Suzy. Dan yang kedua ini Nam Jo Hyuk, karena yang pertama nonton di School 2015. Nah, itu dia pertama kali dia terkenal. Jadi Mimo tuh demam Nam Jo Hyuk gara-gara School 2015. Akhirnya aku langsung kayak, wah ini harus nonton nih karena ada si Nam Jo Hyuk. Pertama kali aku nonton drakor ini, awalnya aku pikir kayak tentang bisnis-bisnis dan tentang komputer-komputer yang mungkin agak rumit, yang nggak dimengerti. Tapi ternyata baru episode 1. Gila ya, episode 1 tuh ya, kayak sampai aku nggak bisa tidur. Dan aku nyesel banget, aku tuh bukan tipe yang suka nonton drakor ongoing. Aku tuh selalu nunggu sampai habis baru bisa nonton, karena aku takut nggak bisa tidur. Gantung. Dan beneran terjadi pas Startup episode 1, aku langsung tulis di storyku, please banget kalian jangan nonton drakor ini. Bener-bener jangan. Udah gitu tau gak, followers gue malah nonton, karena makin digituin mereka makin penasaran. Setelah nonton mereka langsung ngomong, gila ini drakor bagus banget, kapan lagi episode 2, kapan lagi episode 3. Dan kita tuh jadi kayak ngikutin banget gitu loh. Nah, yang pertama kali kenapa aku suka dari cerita Startup ini, yang pertama adalah awalnya aku pikir itu cerita tentang bisnis, tapi ternyata ini tuh kayak flashback masa kecil, nostalgia. Sumpah aku merinding loh. Aduh. Jadi kayak menceritakan kembali tentang apa yang terjadi sebelum tahun yang akan sekarang dibahas sekarang. Ada banyak kayak plot twist juga di dalamnya. Udah gitu pelajaran hidupnya sih yang luar biasa banget. Oh my god. Oke, jadi Startup ini dimulai dari cerita seorang anak bernama Sodalmi yang punya saudara namanya So Inje, yang akhirnya orang tuanya berpisah karena si ibunya ini nggak sanggup untuk hidup susah. Karena ayahnya ini Ayahnya ini punya jiwa-jiwa untuk bikin bisnis baru. Startup. Ya, dia punya jiwa-jiwa untuk bikin bisnis. Dia keluar dari perusahaan dan istrinya nggak menerima itu. Menurut istrinya, udah kerja di perusahaan aja, jangan bikin perusahaan baru karena itu bakal susah banget, nggak bakal untung gitu. Karena mereka cekcok, akhirnya pisah. Setelah pisah, mulailah muncul kasus-kasus yang ada. Ditambah lagi nih ada dari sosok seorang cowok yang anak yatim piatu yang keluar dari panti asuhan, dan dia ini jago banget di bidang bisnis invest gitu dari zaman dia sekolah sampai dia menang kompetisi. Dan akhirnya dia kayak ditolong gitu sama si neneknya Sodalmi. Ditolong dan akhirnya si anak ini merasa berutang budi. Nah, karena nih udah pisah nih si Sodalmi dan Inje. Sodalmi ini kehilangan sosok saudara. Jadi neneknya berinisiatif untuk bikin teman baru buat Sodalmi.
karena si cowok ini tinggal sama si nenek ini, mereka berdua lah yang bikin cerita ini dimulai. Jadi gara-gara neneknya sama si cowok inilah ini asal mula. Ya bener banget. Akhirnya singkat cerita, setelah mereka besar, jadi kayak ada muncul kayak pertengkaran antara dua kubu nih. Yang satu namanya kubu Ji Pyong, yang satu kubu Namdosan. Nah kali ini kita akan mau bahas kenapa sih sampai ada dua kubu ini, dan apakah kamu tim Namdosan atau kamu tim Ji Pyong? Langsung komen di bawah dan kasih komen terbaik kamu, oke? Nah oke, kita mulai dulu dari kenapa Ji Pyong. Kenapa Ji Pyong? Ya. Jadi kalau kalian udah nonton dramanya, ini kayaknya banyak spoiler deh. Nggak apa-apa. Jadi yang mau nonton ya spoiler alert. Jadi kenapa Ji Pyong? Karena yang nulis surat itu Ji Pyong. Jadi orang-orang itu selalu merasa bahwa Ji Pyong inilah yang sebenarnya berhak, yang deserve untuk mendapatkan Sodalmi, karena ya Ji Pyong yang nulis surat, gue yang punya perasaan dari duluan gitu. Kalau misalkan gue nulis surat, Sodalmi nggak akan mungkin suka sama si Namdosan ini. Jadi si Ji Pyong ini emang berbohong di awal, dia bikin kebohongan dengan hanya kayak mencontek satu nama dari koran. Namdosan aja deh. Gitu. Udah deh, kita juga nggak tahu siapa anak dia. Baiknya namanya gitu. Udah kita tulis aja namanya gitu. Akhirnya si Sodalmi karena dia lihat namanya Namdosan, dia kayak langsung, aduh siapa sih Namdosan ini? Dia baik banget dan dia selalu menemaniku. Padahal sebenarnya yang tulis surat itu adalah Ji Pyong. Jadi orang-orang tuh merasa bahwa Ji Pyong lah yang berhak untuk memenangkan hati Dalmi. Tapi kalau menurut aku nih sebagai tim Namdosan, jelas saja Ji Pyong justru dari awal tuh udah nggak berhak. Pertama, kan Ji Pyong cuma nulis doang. Itu pun kan kata-katanya ya neneknya kan, yang berdua gabung. Itu pun kayak obrolan-obrolan mereka itu cuman berdasar dari apa yang mereka lihat. Contoh, kayak kejadian tahun baru. Ya dia lihat di TV lagi main apa? Ghost Stop, ya dia sebut aja Ghost Stop, padahal sebenarnya tuh dia nggak ngelakuin itu gitu. Terus kayak misalkan dia ambil namanya Namdosan, dia juga ya banyak hal yang itu semua diawali dengan kebohongan. Jadi menurutku ya ngapain lo mulai dengan cowok yang memulai juga dari kebohongan gitu loh. Tapi kalau mau dibilang tuh dari awal suratnya tuh kita nggak tahu isinya benar-benar 100% kebohongan atau enggak. Soalnya seperti yang kita ketahui, Ji Pyong itu kan anak yatim piatu. Mungkin dia istilahnya kayak mencari cerita, narasi untuk menggambarkan situasinya dia, tapi nggak harus plot ceritanya dia gitu loh. Karena surat itu kan 50-50 ya. Jadi menurutku yang tim surat Ji Pyong yang soal surat yang mimpinya dia untuk merayakan tahun baru bersama keluarga itu main Ghost Stop, kayaknya ada benernya deh. Tapi karena dia lihat di TV, jadi dia tulis aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin dalam hatinya juga dia pengen main Ghost Stop itu kan. Sebagai anak yatim piatu kan, hal yang sesimpel itu. Terus kenapa sih kayak orang-orang merasa kayak deserve banget? Menurut gue sih enggak loh, karena gini loh, oke lah ya, kenapa gini, kita tuh semua orang tuh punya masa lalu gitu, tapi pada akhirnya lu kan harus mencari apa yang ada di masa sekarang dan masa depan gitu. Oke lah, Namdosan tuh nggak ada di masa lalu, ada loh sebenarnya Namdosan namanya aja kan, namanya aja ada di masa lalu, tapi menurutku Namdosan ini ada di masa sekarang dan masa depan. Sementara Ji Pyong, mohon maaf nih ya pendukungnya Ji Pyong, Ji Pyong ini kan dia selama ini nggak pernah ngakuin dia juga suka sama Dalmi, dia juga merasa ya gue cuma bantu tulis surat doang. Sebenarnya yang menjebak Namdosan di awal justru malah Ji Pyong. Namdosan tuh ibaratnya kayak Ji Pyong tuh anak baik gitu. Padahal menurutku Namdosan lah yang anak baik, karena Namdosan yang mau bantuin semua itu di awal, iya nggak? Yes. Terus enggak, tapi maksudku gini loh, kita nggak bisa 100% ke Dosan, 100% ke Ji Pyong, karena masing-masing karakter gue kan sebagai tim Dosan lo harus tim Ji Pyong, gitu lo harus membela Ji Pyong. Jadi gini loh, Dosan nggak akan ketemu sama Dalmi kalau nggak ada Ji Pyong. Hubungan mereka akan sebatas COD doang. COD bola. Tapi jangan salah juga, kalau misalkan kamu cuman bilang karena sebatas COD, belum tentu loh. Bisa jadi saat mereka COD itu pertama kali sebelum dia ditahan sama Ji Pyong, bisa jadi nggak mereka justru malah jadi kenalan, jadi chat-chatan, karena emang dari awal mereka udah chat-chatan kan. Iya, tapi gini loh, Dosan sama Dalmi itu benar-benar asing kan, 100%. Kita nggak tahu, soalnya ada backstory nih di episode keberapa tuh, waktu mereka udah ketemu Samsante sama Dalmi, mereka ceritain Dosan ke cewek tuh kayak payah banget. Kayak cewek tuh semua ngedekatin Dosan, tapi ini loh
Tapi Dosan nggak tertarik? Iya, nggak tertarik. Jadi kalau mereka ketemu sebatas COD itu kayaknya I don't know. Enggak. Gue sih yakin ya, mungkin aja karena Dang Dosan selama ini dia nggak pernah suka sama cewek lain, bisa jadi pada saat COD, aduh jatuh cinta saat COD. Nah, kebetulan juga nih karena sekarang udah terpecah dua kubu nih, aku pengen bacain juga nih komen-komen dari beberapa selebgram, YouTuber juga. Jadi ini emang banyak banget yang kayak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Oke, ini aku sekarang bacain. Jadi karena kita udah terbagi dua kubu nih, Indonesia Raya udah terbagi dua kubu gara-gara startup. Jadi ini ada salah satu YouTuber dengan akun Arif Muhammad. Dengan ini saya Arif Muhammad menyatakan bahwa saya tim Han Ji Pyong yang belain cowok aji mumpung macam Dosan, minggir dulu. Hey, siapa yang aji mumpung? Oh my god, menurutku ya Nam Dosan ini nggak ada aji mumpung sama sekali. Kalau dia aji mumpung, harusnya kan emang dari awal dia tekan terus dong Han Ji Pyong. Ayo dong cepet jadiin Samsung Tech ini sebagai perusahaan yang terkenal karena gue udah bantuin lo. Tapi kan pada akhirnya enggak, iya kan? Iya kan, gimana? Dia juga nggak bisa ngomong lagi. Nggak tahu sama bantah memang. Nah, terus nih ada lagi dari akun Tiara Pangestika. Dia bilang, tim Dosan jangan mau kalah ya. Tim kalau sayang harus berani tunjukin. Ojo meneng-meneng baik. Tim merintis bareng, semangat bun. Tim First Love pasti kalah sama First Move. Enggak, kalau gue sih gini. Tim First Love kalah lah sama First Kiss. Spoiler. Lalu ternyata juga Prilly atau Konsina juga dia bilang, ih kok kita sama sih, aku tim Han Ji Pyong karena cowok yang rela lakuin apapun demi cewek yang dia suka, selalu senang. Udah gitu sebenarnya romantis secara surat-suratnya manis banget. Menurutmu gimana? Bener nggak sih tuh Han Ji Pyong? Bener. Kenapa? Kalau Han Ji Pyong tuh cuman kayak dari surat doang gitu loh. Jadi pernah aku posting di story ya, teruntuk Ji Pyong. Mungkin memang Tuhan memperkenalkan kita lewat surat tentang cinta, tapi mungkin kita tidak ditakdirkan untuk menua bersama. Jadi kalau aku pribadi nih, kalau misalkan aku jadi Dalmi, aku pasti akan pilih Dosan. Kenapa? Karena meskipun aku nggak kenal dia di masa lalu dan meskipun bukan dia yang kirim surat, tapi pada masa sekarang itu dia benar-benar nunjukin dia tuh selalu ada buat Dalmi bagaimanapun, posisi apapun, mau susah, mau senang dia selalu ada buat Dalmi dan dia juga menjanjikan masa depan. Sementara kalau Ji Pyong, maaf nih, dia tuh benar-benar main belakang banget, di belakang layar banget. Dia Guys, Ji Pyong itu stylenya berbeda dari Dosan. Jadi kalau menurutku nih ya, Dosan tuh dia lucky sebenarnya karena dia dapat banyak, dia dapat posisi pas banget di samping Dalmi. Mereka satu tim kan di Samsung Tech. Sementara kalau Ji Pyong kan dia cuma bisa jadi mentor doang. Tapi Ji Pyong tuh dia mencintai dari belakang gitu guys. Jadi dia walaupun tidak ada kontak secara langsung waktu lo sedih dia di samping lo, tapi ketika dia dapat timingnya, he'll make it for you. Kayak waktu Dalmi itu loh kemana? Keluar kota terus dia nginjek kotoran sapi, ingat nggak? Iya. Nah, Ji Pyong kan dateng di situ. Tapi kan dia nggak ngaku, dia bilangnya katanya gue pengen makan kalkuksu. Itu sweetnya tuh di situ. Aduh, bilang aja gue tuh mau nyari lu, soalnya gue tahu lu lagi ada di sini. Susah amat sih. Itu namanya bikin penasaran. Hai Ji Pyong, lu nggak belajar dari Jungpal? Reply apa? Please lah, belajar lah dari Jungpal. Hei, wanita itu udah nggak butuh lagi basa-basi yang ngomong enggak, gue kesini karena mau makan itu. Oh my god. Tapi pada faktanya perempuan lebih suka laki-laki yang seperti itu. Nah, jadi ini yang menarik ya. Kalau kita lihat drakor yang sebelumnya itu lead male-nya selalu dengan posisi yang ada di Han Ji Pyong. Pertama, benar. dia ganteng, yang kedua dia mapan, yang ketiga juga dia mencintai dari belakang, nggak ngaku nih. Suka tapi benci. Sementara kalau si Nam Dosan ini dia tipe yang second lead di drama-drama yang sebelumnya. Nah, siapakah sebenarnya lead male di startup? Aku sih Nam Dosan. Karena aku ngerasa si
penulisnya ini pasti akan membuat sesuatu yang berbeda karena biasanya kita sering ngelihat drakor-drakor itu pasti cowoknya yang ganteng, yang mapan. Kalau Namdosan ini benar-benar dari nol. Jadi kita kayak ngajarin juga buat anak-anak yang mungkin masih memulai startup bahwa sebenarnya cowok ganteng mapan itu bisa didapat secara bareng-bareng. Kita ngerjain bisnis bareng itu sebenarnya bisa banget sih kita ambil kesimpulan dari situ. Jadi Namdosan menggambarkan banyak pria di luar sana. Ya benar. Lalu ada juga dari Deva Mahendra. Ji Pyong aktingnya mantap betul, drama bagus, berkomedi pun jago. Ih, Dosan juga jago. Jangan sedih. Dosan tuh dengan tim Samsatnya lebih lucu. Samsatek. Enak aja. Maaf. Nah, jadi aku sekarang juga mau kasih kayak semacam review tentang film ini. Jadi film ini tuh sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari drama ini? Yang pertama, kemampuan seseorang tidak bisa dinilai dari gelarnya aja. Oh, iya kan? Benar sekali. Dalmi membuktikan itu. Betul. Nah, yang kedua, jangan melakukan kesalahan yang berulang kali. Kalau kita lihat kayak Samsan tuh kayak mereka melakukan kesalahan berulang-ulang, akhirnya mereka nggak jadi startupnya. Oh iya. Ya, terus kan? mereka ini waktu adegan mereka mulai dapat banyak investor mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi kayak kita diajarin buat lu tuh harus bergerak gitu loh. Jangan cuman diem aja karena sekarang gini, zaman sekarang kalau kamu punya suatu program atau misalkan kamu punya aplikasi yang bagus banget, itu nggak cukup. Lu juga harus punya tim dan CEO yang luar biasa. Kamu butuh CEO. Betul. Lalu yang ketiga, berani mencoba hal baru walaupun belum pasti berhasil. Benar. Benar. Yakin dengan pilihan yang sudah ditentukan. Tuh, Ji Pyong ya. Kalau udah tahu pilihannya itu ya udah, jangan dia bilang di tahu. depan neneknya, enggak, saya tidak suka Dalmi. Giliran dia udah. Dia tahu tapi dia merasa kayak ngomong dong. Itu baru laki. Nah, selanjutnya katanya ini yang aku paling suka kata-kata ini yaitu follow your dream. Itu salah satu ikonnya dengan bola itu kan. Iya. Dari episode awal. Jadi emang dari film ini kita kayak diajak banget untuk ikuti mimpimu gitu kan. Pokoknya mimpimu mau apapun. Lu tipikal orang yang ngikutin mimpi nggak? Lu punya mimpi apa? Menurutku mimpi tuh nggak harus digantung tinggi-tinggi di langit. Cukup di dekat kita supaya bisa gampang diraih. Sedap. Cukup taruh di kotak surat. Kotak surat di bawah pohon sakura. Sayangnya Indonesia nggak punya pohon sakura. Pohon mangga aja sih. Atau pohon durian. Jadi mimpi tuh nggak selalu tentang menjabat, kayak kita harus dapat jabatan yang tinggi atau harus sukses atau harus punya perusahaan yang wow, yang besar dengan profit yang banyak. Kita juga bisa jadi seseorang. Seperti kata Dosan. Jadi lu tuh sebenarnya gimana sih? Jadi banyak banget ya tim Ji Pyong akhirnya beralih ke Dosan, banyak banget. Hampir berapa persen ya? 50 ada lah ya. Karena beberapa teman-temanku juga tadinya dia bela Ji Pyong setelah ngikutin berapa episode kayak Mimo, kayaknya aku mau beralih aja ke tim Dosan. Tapi nggak tahu nih kalau episode selanjutnya apakah benar. Apakah kita akan belok lagi, apalagi nih ntar lagi udah episode 11 ya. Nah, yang berikutnya lagi nih ada namanya kebohongan hanya akan menimbulkan kebohongan lainnya. Benar sih. Benar. Ini terlihat banget dari karakternya Ji Pyong yang kerjanya tuh bohong. Akhirnya tuh jadi bumerang diri sendiri. Dan yang satu lagi sih aku kayak makin kesini tuh kayak karakter Ji Pyong tuh makin terlihat banget bahwa dia tuh dari kecil emang agak emosi ya. Iya, dia nggak bisa ngontrol emosi gitu. Iya. Bahkan kayak dia marah sama neneknya, dia ngerebut duitnya, dia ngerasa tuh duit hak dia, akhirnya dia merasa bersalah, akhirnya dia jadi merasa bahwa gue harus berbalas budi. Tapi itu nggak bisa disalahin, soalnya dia latar belakangnya kan anak yatim ya. Jadi ya sebagai anak yatim yang lu di panti asuhan dari kecil pasti lu ada ada trust issue sama orang-orang dewasa gitu. Soalnya dia kan di kick kan, bukan di kick juga sih, kayak kamu udah dewasa, hidup sendiri, kamu jangan di panti asuhan. Jadi itu menumbuhkan rasa tidak percaya ke orang tua. Tuh dia pintar nih karena kasih ini ya. Kenapa ditangkis? Nah, tapi pada saat si Ji Pyongnya udah dewasa, itu kembali lagi. Dia marah lagi sama neneknya perihal Dalmi. Kenapa gue nggak bisa ngedapetin Dalmi gitu kan?
Sebenarnya dia tuh marah sama dirinya sendiri nggak sih? Iya nggak sih? Tapi dia butuh pelampiasan gitu loh. Aduh, Harmony. Tapi jangan lapis sama nenek dong, Harmony. Dan sebenarnya secara diam-diam, 6 dosan ini justru malah yang mencintai neneknya si Dalmi dari belakang. Contoh, dia bikin aplikasi yang ternyata bakal mendukung si... Iya dong. Iya, tapi I mean ya Dosan kan nggak tahu ya soal matanya. Iya, Dosan kan tahu. Sorry, maksudnya Jipyong. Oh Jipyong iya, kan nggak tahu. justru malah Jipyong yang nggak tahu kan. Malah neneknya tuh kayak gini, jangan kasih tahu Jipyong, nanti dia sedih gitu. Nah iya, tapi justru malah Jipyong yang nggak tahu gitu loh. Artinya kan harusnya Jipyong tuh yang tahu pertama, karena dari episode awal Jipyong tuh udah kayak anaknya si Harmony ini. Chemistry-nya Justru malah si Namdosan yang bahkan nge-build si aplikasi yang mati-matian, pokoknya bikin aplikasi ini karena dia terinspirasi dari neneknya si Dalmi kan. Jadi udah pasti Namdosan lah. Tapi seperti yang aku katakan tadi Dosan tuh laki, dia selalu dapat timing yang tepat gitu loh. Dia sudah dapat timing yang tepat. Dia dapat timing waktu ke rumah sakit, waktu Chulsan sempat buta sementara kan. Dia ketemu neneknya Dalmi. Terus waktu dia tahu matanya ternyata ada kerusakan. Terus waktu Dalmi di adegan yang di rooftop itu loh, yang mereka berdua waktu Jipyong jadi Dalmi sama Dosan mereka duduk di rooftop gitu terus kayak ngobrol gitu kan, curhat terus kayak aduh mesra banget. Terus di time yang salah Jipyong juga muncul di rooftop baru naik. Makanya Jipyong belajar dari Jungpal. Gue kasih tau lu, itu namanya timing. Ya, kan makanya kata Jungpal juga timing, gara-gara timing juga kan makanya dia nggak berhasil dapatkan Doksun. Andai kan waktu itu lampu merahnya. Jadi kita bahas yang lain lagi. Oke, nah jadi sebenarnya startup ini kayak ngajarin kita tuh banyak hal banget, mulai dari perihal kehidupan, terus kayak saling menghormati sesama yang lebih tua, juga mungkin ini semangat untuk membuat sesuatu yang baru, ya kan? Jadi kayak kita tuh kalau zaman-zaman dulu tuh anak-anak muda kayak macam-macam Dina yang Gen Z, milenial gitu, kita tuh dulunya orang tua kita tuh selalu mengajarkan bahwa jadi pegawai, jadi PNS, jadi orang kantoran. Nah kalau sekarang itu trennya beda, bikin sesuatu. Bikin yang baru lah. Harus jadi, berbeda dari orang lain. Bener, jadi film ini tuh jujur ya, gue nonton drakor ini, gue tuh kayak merasa kayak sumpah gue tuh kayak termotivasi banget buat pompa. Iya kayak aduh bener kau bisa orang yang kepikiran banget buat aplikasi yang seperti itu gitu. Kira-kira besok-besok kita bisa bikin nggak kayak sekarang tuh startup yang lagi happening banget di Indonesia, contohnya kayak Gojek, Ruang Guru, itu tuh contoh-contoh startup yang sebenarnya tuh kok kepikiran ya, dan ternyata manfaatnya sangat luar biasa banget buat kita kayak Gojek, GoFood, oh my god, thank you. Boleh kita memberikan ucapan terima kasih kepada foundernya GoFood, Gojek, Gokar. Itu luar biasa banget sih. Itu membantu banget sih. Kayak anak kosan kan, kayak aku ini baru pertama tinggal di Jakarta 2 tahun. Kalau misalnya gak ada Gojek, gak ada Grab, gak tahu. Sekarang. Jadi kalau kira-kira kamu dikasih kesempatan buat bikin startup, kamu mau bikin idenya apa? Wah berat juga ya. Soalnya nggak semua orang punya bakat untuk jadi CEO. Dan nggak semua orang punya bakat jadi pengembang. Contohnya kayak kita bakatnya jadi penonton dan tukang komen. Jadi netizen. Jadi netizen. Mungkin doa kita nih semoga yang jadi netizen tuh dikit aja, yang jadi pengembang dan jadi CEO itu makin banyak. Jadi udah nggak banyak lagi netizen yang nyinyi. Oke deh. Nah, jadi ini kita akan memberikan point of view dari masing-masing seandainya aku adalah Dalmi. What if I were Dalmi? Nah, jika aku Dalmi, aku akan memilih Dosan. Kenapa? Karena Dosan selalu ada untuk aku, baik di saat susah, di saat senang, di saat pokoknya selalu ada. Dan itu tadi, setiap kali ketemu dengan Dosan, hati tuh berdebar. Itu tuh yang tidak bisa kalian dapatkan dengan pasangan lain manapun. Jadi contoh nih, kalau misalkan kalau aku ketemu cowok itu banyak banget kan, tapi kan ada satu dari 10 cowok pasti ada satu yang bikin kamu berdebar. Nah, Dalmi udah bilang bahwa 6 dosan ini yang bikin dia berdebar. Jadi menurutku dari poin itu aja udah 6 dosan udah menang banget. Yang ketiga, 6 dosan ini tipikal cowok yang
setia, udah gitu dia memikirkan banget tentang masa depannya Dalmi. Jadi kayak dia bantu bikin suatu aplikasi dan juga mendukung neneknya juga. Meskipun sebenarnya dia nggak kenal dari dulu, tapi rasanya kayak itu dia udah kenal lama banget. Jadi kalau aku jadi Dalmi, aku pasti akan memilih Namdosan. Oke, jadi kalau aku adalah seorang Dalmi, I would choose Han Si Pyong. Kenapa? Karena dari awal cerita tuh yang bikin Dalmi motivasi Dalmi untuk menjalani hari itu sebenarnya surat-surat dari Han Si Pyong. Jadi ada satu momen di mana aku tuh merasa kayak wow, respect banget sama Ji Pyong. Kenapa? Jadi waktu dia menyatakan rasa suka ke Dalmi, dia masih bisa dia masih bisa istilahnya memuji Dosan. Dia bukan menjelek-jelekan, jadi kayak gue suka sama lu. Tapi Dosan juga tulus kok perasaannya, dia dari awal tuh dia nggak bohong gitu. Jadi respect gitu loh, dia kayak dia nggak treat orang lain tuh kayak dia nggak treat Dosan sebagai saingannya gitu. Jadi aku Namdosan. Han Ji Pyong. Namdosan. Ji Pyong. Itu yang mencinta dari belakang. Tim yang dicintai dari depan. Wah, oke, sampai jumpa. Kalau kalian pilih yang mana, langsung aja komen. Bagi kalian yang bisa meyakinkan aku kenapa Ji Pyong, kalian bakal dapat hadiah. Bagi kalian yang bisa meyakinkan Dina kenapa Namdosan, kalian juga bakal dapat hadiah. Oke. Jadi ini apa? Jadi kita adalah Dalmi. Sebenarnya Kita tutup ya. Kalau gue sih sebenarnya dari semua tim Ji Pyong dan tim Dosan, gue kayaknya tim Chulsan dan tim Saha. Atau tim Ji Pyong dan tim Nenek. Atau Yongsan dan Saha. Ya, kalau gue sih kayaknya tim Chulsan dan Saha dan juga tim Ji Pyong dan Harmony. Iya. Menurut paling benar itu. Ceritanya Ji Pyong dan Harmony itu kayak itu cerita yang berbeda lagi. Iya. Ada cerita spesial. Oke guys, sampai jumpa semua. Bye bye.